Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan video dari Edis TV berdiskusi dengan seorang pemuda muslim. Menarik untuk pertanyaan yang disampaikan oleh seorang pemuda muslim terkait dengan ketuhanan Yesus. Namun sayangnya saya kurang puas dengar jawaban yang disampaikan oleh Edis TV karena dia tidak menjawab dengan data ya, dan dia hanya mengcounter dengan argumen. Namun data terkait dengan keilahian ketuhanan Yesus Kristus itu dia tidak buktikan. Nah, itulah sebabnya kita akan membahas video ini. Kita akan dengarkan videonya terlebih dahulu. Nah, kita simak bersama-sama. Gini bang, ini pertanyaan. Saya mau turun. Saya ingin tanya dua hal sama jenengan. Kan Bang Edis nganggap Yesus itu Tuhan, ya kan? Sejak kapan dia menjadi Tuhan dan apa alasan-alasannya? Silakan. Sejak seseorang tersebut menerimanya sebagai Tuhan, Bang. Bagi Anda, Yesus bukan Tuhan karena Anda tidak menerima dia sebagai Tuhan. Ya, jadi jawaban pertama yang disampaikan oleh Edis TV dari pertanyaan sejak kapan Yesus jadi Tuhan. Ini pertanyaannya menarik ya. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Nah, kalau saya ditanya dengan pertanyaan itu, kita perlu koreksi dulu ya, supaya tidak salah paham. Karena perspektif dari orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka menganggap bahwa orang Kristen itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Sehingga pertanyaannya itu muncul karena mindsetnya atau pikirannya terhadap Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen itu diangkat jadi Tuhan. Nah, itulah sebabnya dia tanya sejak kapan Yesus jadi Tuhan. Nah, Edis TV memberikan jawaban sejak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kalau jawabannya seperti itu teman-teman, kalau dibantah logikanya begini. Kalau kita nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah Yesus akhirnya bukan jadi Tuhan? Nah, ini jadi berbahaya. Dan saya coba dengarkan video dari jawaban SDSTV secara utuh, tapi dia tidak memberikan jawaban yang spesifik ya. Hanya sebatas itu. Kita lanjut dulu ya. Anda bertanya kepada saya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak seseorang menjadikannya sebagai Tuhan. Kalau Anda tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya sampai sekarang Yesus bukan Tuhan Anda. Makanya saya katakan Tuhan Anda ya Muhammad. Terus alasannya apa bang? Alasannya, kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Supaya kita memperoleh apa yang diperoleh oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Supaya kita juga memperoleh hidup yang kekal, seperti apa yang diperoleh oleh Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini, waktu di TV mengatakan, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup kekal. Ya, memang Yesus mengatakan begini ya, siapa yang percaya kepadaku, dia akan mempunyai hidup ya. Artinya dia akan memiliki hidup yang kekal. Itulah sebabnya iman atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu penting. Nah, poin pentingnya bukan soal dia dapat apa setelah percaya kepada Yesus, tapi sejak kapan Yesus jadi Tuhan. Nah, itu kita simak lagi ya. Kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Nah, ini Anda dia akan masuk memperoleh apa yang diperoleh Muhammad. ke agama dari pemuda ini. Seperti itu. Begini, banyak orang yang sampai sekarang tuh belum paham apa sih maksudnya menjadikan Tuhan itu. Tuhan itu kan Tuhan bang, sama itu. Tuhan dan Tuhan itu kata yang sama. Di dalam bahasa Arab, itu kata-kata itu adalah Rob. Di dalam bahasa Yunani kata Kurios. Dalam bahasa Ibrani Adonai. Menjadikan Tuhan atau Tuhannya, sama itu. Artinya menjadikan dia yang mengendalikan hidup kita. Dengan supaya apa? Supaya kita memperoleh sesuatu. Kan Muslim kan ingin seperti Muhammad, ingin mencontoh Muhammad supaya apa? Supaya masuk surga. Tetapi kenyataannya Muhammad nggak masuk surga. Muhammad ada di kuburan faktanya. Malah makin menjauh. Coba kita bicara secara fakta. Muhammad kan di kuburan. Dia tidak menerima hidup yang kekal itu. Dia tidak mengalahkan maut. Sementara Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu. Begitu loh. Kebangkitan Yesus itu menjadi modal bagi kita untuk percaya apa yang dia ucapkan tentang kehidupan yang kekal itu. Itu menjadi modal bagi kita untuk mempercayai hal-hal kosmik yang dia ceritakan. Bahwasanya ada dunia lain, ada makhluk-makhluk lain, ada malaikat-malaikat, ada sorga. Bang, coba saya tanya, sorga ada di mana bang? Nggak bisa kita jawab surga mumet kita bang. Di mana surga mumet kita? Gitu loh. Makanya bang, kita ini gini, dunia ini kan kalau orang-orang agnostik, orang-orang ateis, kemudian orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka nggak percaya dengan dunia non fisik. Mereka menjelaskan semuanya ini adalah hal-hal yang nyata saja.
Mereka nggak percaya ada hal-hal yang kosmik, kosmologi mereka nggak percaya. Hal-hal yang di luar. Ya, jadi ya di STP mulai mengambang ya. Jadi dari pertanyaan yang sederhana yang disampaikan oleh seorang pemuda muslim terkait dengan sejak kapan Yesus jadi Tuhan, tapi Edis TV hanya menjawab sejak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Disitulah Yesus menjadi Tuhan. Nah, saya perlu kasih data Alkitab ya, karena nampaknya seorang pemuda ini pengen bukti gitu ya, karena kan orang-orang sekarang ini pengennya bukti ya. Nah, kalau kita kembali ke dalam Alkitab ya, walaupun banyak orang tidak percaya itu, tapi kita tetap mengembalikannya kepada apa kata Alkitab, back to the Bible. Nah, saya akan ajak kita untuk melihat ini ya, ayat Alkitabnya. Di dalam Yohanes, saya sangat yakin Edis TV juga tahu ini dan tapi sayangnya tidak menyentuh ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, dari ayat ini memperlihatkan Yesus itu adalah Allah. Jadi sejak awal, sejak kekekalan, Yesus itu adalah Allah. Nah, pada waktu dia berinkarnasi, dia menyatakan diri. Nah, itulah sebabnya kita menyebut sebagai wahyu khusus. Nah, dalam Alkitab itu ada dua wahyu. Wahyu umum, di mana kita tahu Allah menyatakan diri melalui ciptaannya, dan wahyu khusus itu melalui Yesus Kristus. Nah, di sini jelas ya, kalau kita melihat juga Yesus mengatakan beberapa kali, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi di situ Yesus Kristus sudah memberitahukan siapa dia dan statusnya sebagai apa. Dan itulah sebabnya orang harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi dari situ teman-teman, pemuda tadi pengennya mendapatkan jawaban seperti itu. Nah, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang juga mestinya kita tunjukkan terkait dengan apakah Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan sejak kapan dia menjadi Tuhan. Nah, di dalam Alkitab itu banyak sekali catatan-catatan Alkitab yang memperlihatkan Yesus adalah Allah, bahkan bukan pada waktu dia lahir baru dia jadi Tuhan atau diangkat jadi Tuhan, atau pada waktu konsili, tidak. Yesus dari awal, dari kekekalan, dia adalah Allah. Nah, saya punya buku menarik teman-teman untuk Anda juga boleh baca dan Anda bisa jadikan referensi di sini. Di sini ada banyak ya, ada dukungan Alkitab terkait dengan keilahian Yesus. Anda bisa mencatat ini, Anda bisa melihat tentang keilahian Yesus. Dia adalah Allah, dia juga disebut sebagai Tuhan, Mesias, anak Allah, anak manusia, dan ada banyak ayat-ayat Alkitabnya di sini. Kemudian di sini juga Yesus memiliki hak prerogatif atau tindakan sebagai Allah dalam PL, dan waktu orang beribadah ya, mereka ibadah kepada Allah dan itu juga ditujukan kepada Yesus. Ada keselamatan ya, penghakiman Allah, Yesus akan menghakimi, dan ada banyak sekali nama-nama, perbuatan dan peran ilahi yang dinyatakan oleh Yesus Kristus yang memperlihatkan bahwa dia adalah ilahi. Jadi kalau pertanyaannya sederhana, sejak kapan Yesus jadi Allah? Ya, sejak kapan Yesus jadi Allah? Ya, sejak awal kekekalan. Dia adalah Alfa dan Omega, tidak bermula, ya, tidak juga berakhir. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Dia sudah ada. Tapi eksis waktu dia jadi manusia ketika dia berinkarnasi. Itu jawaban saya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati.